Selamat malam, Pak Posma dan teman-teman. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 9, ada saya, Florensi Walete, bersama dengan teman saya, Esther Taifa. Di sini kami membahas mengenai efisiensi pasar modal. Yang pertama itu ada pengertian pasar modal. Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Terus menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terus lalu ada peran pasar modal dalam perekonomian itu ada sebagai sumber perdanaan jangka panjang bagi perusahaan, menjadi sarana investasi bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan transparansi dan profesionalisme di dunia bisnis. Yang berikut ada konsep efisiensi pasar modal. Jadi efisiensi pasar modal adalah kondisi di mana harga sekuritas, saham, obligasi, dan lain-lain mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu, publik, maupun bukan informasi privat. Menurut teori efisien market hypothesis, dikemukakan oleh Eugene Hamas pada tahun 1970 menyatakan bahwa dalam pasar yang efisien, harga saham selalu mencerminkan semua informasi yang relevan. Tujuan efisiensi pasar yang pertama menciptakan keadilan transparansi bagi semua pelaku pasar, memastikan harga saham mencerminkan nilai sebenarnya perusahaan, mengurangi peluang manipulasi pasar atau insider trading, dan mendorong investor mengambil keputusan yang rasional. Lalu di sini ada jenis-jenis pasar modal. Menurut Eugene Fama, efisiensi pasar dibagi menjadi 3 bentuk utama berdasarkan seberapa banyak informasi yang tercermin dalam harga saham. Yang pertama itu ada efisiensi bentuk lemah atau weak form efficiency. Harga saham mencerminkan seluruh informasi historis seperti harga dan volume perdagangan sebelumnya, analisis teknikal, tidak efektif karena pola masa lalu sudah tercermin di harga sekarang, dan investor tidak bisa memperoleh keuntungan hanya dengan melihat tren harga lama. Yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat atau semi-strong form efficiency, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi publik seperti laporan keuangan, pengumuman dividen, atau berita ekonomi. Lalu ada analisis fundamental, tidak menghasilkan keuntungan abnormal karena semua orang memiliki akses informasi yang sama. Dan yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat atau strong from efficiency. Jadi itu harga saham mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat. Lalu tidak ada pihak yang bisa memperoleh keuntungan abnormal bahkan dengan informasi orang dalam, dan bentuk ini jarang terjadi di dunia nyata karena insider trading dilarang oleh OJK. Lalu yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar modal. Yang pertama itu ketersediaan dan kecepatan informasi. Jadi semakin cepat dan luas informasi tersedia, semakin efisien pasar, dan informasi harus transparan, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak. Contohnya itu publikasi laporan keuangan emiten di situs IDX atau Bursa Efek Indonesia memungkinkan investor cepat bereaksi. Lalu yang kedua itu ada likuiditas pasar. Jadi pasar yang liquid memudahkan transaksi jual beli tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Dan semakin liquid suatu saham, semakin cepat informasi baru tercermin di harganya. Contohnya saham-saham seperti BBCA, TLKM, dan MDK sangat liquid, harga mereka sangat liquid, harga mereka cepat menyesuaikan dengan informasi terbaru. Lalu yang ketiga itu ada jumlah dan perilaku investor. Jadi pasar dengan banyaknya investor aktif akan lebih efisien, namun perilaku emosional atau spekulasi dapat menghambat efisien. Contohnya saat rumor politik muncul, banyak investor panik menjual saham ini menyebabkan overreaction jangka pendek. Yang keempat itu ada regulasi dan pengawasan. Jadi aturan dan pengawasan dari OJK dan BI penting untuk mencegah manipulasi pasar dan insider trading.
Dan regulasi memastikan semua pelaku pasar mendapat informasi secara adil. Contohnya OJK mewajibkan keterbukaan informasi dan melarang transaksi berdasarkan informasi orang dalam. Lalu yang kelima ada teknologi informasi dan akses digital. Jadi itu sistem perdagangan online dan aplikasi investasi meningkatkan efisien dan informasi pasar kini bisa diakses di real time lewat HP. Contohnya aplikasi seperti IDX Mobile, IPOT, dan Bibit mempercepat reaksi investor terhadap berita pasar. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esther. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi efisiensi pasar bagi investor dan emiten. Yang pertama yaitu implikasi bagi investor. Yang pertama itu sulit memperoleh keuntungan abnormal karena harga sudah mencerminkan semua informasi. Yang kedua, fokus beralih ke strategi jangka panjang seperti diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Selanjutnya ada analisis fundamental dan teknikal hanya berguna untuk memahami risiko, bukan untuk mencari saham murah secara pasti. Yang kedua itu adalah implikasi bagi emiten atau perusahaan publik, yaitu yang pertama harus transparan dan akurat dalam menyampaikan informasi ke publik. Yang kedua, kinerja keuangan dan tata kelola atau GCG akan langsung mempengaruhi harga saham. Tidak bisa menyembunyikan kinerja yang buruk karena pasar cepat mendeteksi melalui laporan keuangan dan berita publik. Yang ketiga, dampak terhadap pasar modal secara umum, yaitu yang pertama ada pasar menjadi lebih stabil, transparan, dan kredibel. Yang kedua meningkatkan kepercayaan investor lokal dan asing. Yang ketiga mendorong pertumbuhan investasi jangka panjang di Indonesia. Oke, yang berikutnya ada bukti empiris efisiensi pasar di Indonesia, yaitu yang pertama event studi di Bursa Efek Indonesia, di mana penelitian oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa harga saham di BI cepat bereaksi terhadap pengumuman publik seperti laporan keuangan tahunan, pembagian dividen, kebijakan suku bunga BI, kebijakan pemerintah atau berita ekonomi makro. Yang kedua ada reaksi pasar terhadap berita ekonomi, yaitu IHSG atau indeks harga pasar harga saham gabungan sering langsung bereaksi terhadap yang pertama isu global seperti kenaikan suku bunga The Fed, nilai tukar rupiah, harga komoditas atau emas, tembaga, serta batu bara, serta reaksi cepat ini menunjukkan pasar cukup efisien secara informasi. Next slide. Oke, yang ketiga ada bukti dari penelitian akademik yaitu di mana beberapa hasil penelitian misalnya oleh Universitas Indonesia dan BI Research Division menemukan bahwa pasar modal Indonesia belum sepenuhnya efisien secara kuat karena investor masih sering bereaksi emosional. Namun harga saham sudah mencerminkan informasi publik secara cepat. Next slide. Oke, yang berikutnya ada tantangan dan keterbatasan efisien pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama ada asymmetric information atau ketidakseimbangan informasi, yaitu di mana tidak semua investor itu memiliki akses informasi yang sama secara cepat, dan yang kedua itu investor besar atau institusional sering mendapat informasi lebih dahulu dibanding investor retail, yang dampaknya itu muncul pada peluang insider trading dan ketimpangan pengambilan keputusan. Yang kedua ada perilaku emosional investor atau behavior bias, di mana investor itu sering bereaksi secara emosional terhadap rumor atau berita singkat. Yang kedua, fenomena overreaction dan herding behavior masih sering terjadi. Yang ketiga itu ada literasi dan edukasi keuangan yang rendah, mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami cara kerja pasar modal dan banyak yang ikut-ikutan atau FOMO tanpa analisis mendalam mengenai efisiensi pasar modal. Yang keempat, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, yaitu walaupun sudah digital, beberapa sistem perdagangan masih bisa mengalami delay atau gangguan server, dan informasi dari perusahaan kadang tidak diperbarui tepat waktu. Yang kelima itu ada insider trading dan manipulasi pasar, di mana masih ditentukan kasus transaksi berdasarkan informasi orang dalam, meskipun dilarang oleh OJK. Dan praktik ini mengganggu keadilan dan merusak kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selanjutnya,
Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan pembahasan kita, efisiensi pasar modal berarti harga saham sudah mampu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik yang bersifat historis maupun publik, di mana pasar modal yang efisien itu menciptakan transparansi, keadilan, dan kepercayaan bagi semua pelaku investasi. Nah, di Indonesia sendiri, tingkat efisiensi pasar terus berkembang, meskipun masih menghadapi tantangan seperti perilaku investor yang emosional dan literasi keuangan yang belum merata. Namun dengan kemajuan teknologi, peningkatan edukasi keuangan serta pengawasan yang ketat dari OJK dan BI, pasar modal Indonesia berpotensi menjadi semakin efisien, modern, dan terpercaya di masa depan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.